Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali ini gue akan bahas spesial mengenai masalah Gaby Brown, dimana dia itu ada karakter yang cukup sering sekali saya bahas, tidak hanya di pembahasan teori tapi juga di pembahasan manganya guys ya. Nah, hari ini gue akan spesial membahas mengenai 3 alasan kenapa Gaby bisa dimaafkan guys. Wah. Karena seperti yang kita tahu, setiap manusia itu kan pasti punya kesalahan guys ya. Dan actually sebenarnya kesalahan yang dibuat Gaby itu adalah semata-mata karena doktrin yang diberikan oleh Marley kepada para Eldian Marley, di mana mereka itu membuat para Eldian Marley itu membenci sesama Eldian agar bisa jadi keluarga terhormat gitu guys ya. Dan Gaby itu udah termakan sangat dalam mengenai hasutan atau apa namanya atau doktrin tersebut, dan itu membuat Gaby akhirnya ya jadi kayak gitu guys ya. Jadi ya itu semua emang bukan pure kesalahan Gaby, itu juga sebenarnya karena doktrin dari Marley guys ya. Dan berikut kita bahas ini dia check this out. Yang pertama adalah Gaby mulai mengakui kesalahannya sendiri guys ya. Bisa dibilang tahap seseorang untuk pertama kali mulai bisa menerima dirinya sendiri adalah dengan cara mulai bisa menerima kesalahannya sendiri guys ya. Dan di sini bisa dibilang Gaby akhirnya mulai bisa menerima kesalahannya sendiri, dimana Gaby akhirnya menyadari bahwa tidak ada sama sekali iblis di Pulau Paradis. Yang ada hanyalah manusia-manusia biasa yang emang berjuang demi orang-orang yang mereka cintai gitu guys ya. Dan alasan penyerangan mereka ke Marley waktu itu adalah karena Marley menyerang mereka dengan segombolan Titan yang membuat mereka ketakutan hingga hampir beratus-ratus tahun namanya guys ya. Dan setelah menyadari hal itu akhirnya Gaby pun menitikkan air mata guys. Wah. Dan di momen yang sama, tepat setelah itu, akhirnya Gaby pun bisa dibilang ditembak guys ya sama Falco. Karena di situ momennya adalah Falco merasa kalau dia itu tidak akan bisa menjadi manusia lagi saat itu. Karena ketika itu dia sudah meminum cairan tulang belakang dari Bisitan dan akhirnya mengungkapkan perasaannya dia. Dan itu momen itu kayak wow, masya Allah, enak sekali ya katanya. Nextnya adalah Gaby menyelamatkan Kaya, keluarga dari si Sasha guys ya. Bisa dibilang Kaya ini adalah keluarga adopsi sebenarnya guys ya. Dimana Kaya itu dulunya berasal dari desa Ragako dan diselamatkan oleh Sasha ketika dia sedang dikejar oleh seekor Titan dengan panahnya guys ya. Kalian bisa saksikan itu di season kedua ya, yang pasti menara Asgard ya, apa namanya? Apa gue pokoknya di dekat menara situ ya, masih di desa Ragako. Di situ Kaya dikejar-kejar sama Titan dan akhirnya diselamatkan dengan gagah berani oleh Sasha menggunakan panah dan ditembakkan langsung ke arah kepalanya Titan guys ya. Wah. Dan dengan gagah beraninya Sasha sendirian waktu itu ya menghadapi Titan itu guys. Nah, di sini bisa dibilang kejadian hampir sama, di mana Kaya dikejar-kejar oleh Mindless Titan Neos, di mana si Neos itu sudah berubah akibat teriakan dari Beast Titan, karena hampir seluruh pasukan di Paradis itu semua berubah menjadi Mindless Titan akibat meminum cairan tulang belakang Beast Titan yang tercampur oleh wine guys ya. Dan akhirnya si Gaby pun menyelamatkan si Kaya yang sudah dikejar guys ya menggunakan senapannya dia dan mengarahkan langsung tepat ke mulut dari Niles dan menewaskannya guys. Wah. Dan disitulah akhirnya Gaby dan juga Kaya mulai saling curhat guys ya mengenai masalah mereka masing-masing. Dimana Gaby mulai mengakui kesalahannya, terus juga Kaya juga mengakui kesalahannya dia di masa lalu ketika dia ingin membunuh Gaby, ketika si Kaya mengetahui kalau Gaby lah yang membunuh Sasha. Dia juga minta maaf guys ya. Bener kayak momen itu kayak terharu banget gitu guys ya. Dan sayangnya momen itu harus berlangsung sebentar karena Gaby harus menemui pasukan Paradis yang lain untuk menyelamatkan Falco yang sudah berubah menjadi Jauh Titan. Dan saat itu kayaknya dibawa ya sama Connie sama Jan. Actually sebenarnya gue tuh masih kurang menangkap kenapa Gaby itu bisa tahu kalau si Falco itu dibawa. Apakah dia itu sempat ngeliat sebentar kalau Falco itu udah diambil sama Connie sama Jan? Karena kan sebelum 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 terjadi rambling itu kan Falco kan masih ada di dekat situ kan guys ya, masih deket tembok ya. Dan di situ Gaby itu kayak cuma bengong doang.
apakah di momen bengong itu Gaby melihat Falco diambil ketika dia habis makan jauh titan. Nah itu tergantung itu ya, tergantung makanya ya, tapi yang jelas itu masih jadi pertanyaan misterius ya. Yang jelas itu tuh akhirnya Gaby berusaha untuk mengambil kembali Falco dari tangan pasukan Paradis. Dan yang lebih APKG adalah setelah itu mereka daripada saling curiga, saling bermusuhan, akhirnya Gaby mulai bisa menerima pasukan Paradis dan akhirnya bersatu assemble untuk ngadepin Eren guys. Masya Allah, mantep kan guys ya. Dan yang terakhir, Gaby menyelamatkan kapal dari serangan Floats guys ya. Bisa dibilang tepat sebelum keberangkatan pasukan gabungan ke Pulau Odiha ya, ke Pulau Odiha yang berada di dekat Marley. Di situ mereka sempat mengamankan para ahli mekanik dari Azumabito dan juga mengamankan sebuah kapal untuk berangkat ke Odiha. Nah, di situ Floats yang bisa dibilang kabur dari serangan Mikasa dan juga Hanji langsung mengarah ke arah kapal dan bersiap untuk menembakkan Thunder Spear. Cuma sayangnya di situ dia gagal karena si Gaby langsung dengan cekatan menembak Thunder Spear tepat ke arah Floats guys ya. Jadi menembakkan pelurunya tepat ke arah Thunder Spear dan meledakkan Floats guys ya. Di situ sebenarnya gue pengen nanya sebenarnya, kok di situ kenapa dia itu malah lebih memilih untuk mengarahkan Thunder Spear ke arah lebih memilih menembakkan senapannya ke arah Thunder Spear. Maaf kok ini saya jadi belibet ya. Dan bukan menembakkan itu ke arah Floats gitu guys ya, karena seperti kita tahu itu kan bukannya emang sih bisa aja sih meledak si Thunder Spear itu dan membunuh si Floats. Cuma itu resikonya kan kalau seandainya terjadi. Kalau enggak kan maksudnya kan apakah bisa membunuh Floats atau itu kan masih kurang tahu guys ya. Makanya mungkin harusnya si Gaby tuh waktu itu langsung nembak ke arah Floats aja kali guys ya, biar langsung mati si Floatsnya dan selesai. Cuma ya udahlah, biarin aja. Yang penting di situ Gaby sudah menyelamatkan kapal dan kapal itu pun berhasil sampai ke Odiha guys ya. Nah itu saja pembahasan gue mengenai 3 alasan kenapa Gaby bisa dimaafkan. Dan bisa dibilang setiap orang itu emang punya kesalahan kayak yang tadi gue bilang di awal-awal. Jadi tidak ada baiknya kalau kita itu tidak memaafkan mereka. Karena setiap orang itu pasti punya reason untuk melakukan sebuah kesalahan. Dan kita yang sebagai orang yang uh, ingin dimintai permohonan maaf, kita harus bisa menerima itu dengan tulus guys. Masya Allah. Kalau gitu saya dulu guys ya pembahasan dari gua. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe untuk gua. Dan bisa dibilang terima kasih atas hampir 2000 ya menonton di video kenapa Gaby bisa dibenci. Dan sekarang marilah kita untuk saling memaafkan guys ya. Masya Allah. Kalau gitu saya dulu guys ya. Gue mau salah kata gue pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.